Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Purnamasari dari kelas 3C Prodi PGSD angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi mengajar pelajaran IPS SD kelas awal untuk memenuhi mata kuliah Bapak Tri Sukitman MPD. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabar kalian semua? Ya, alhamdulillah kalau baik. Nah, di sini sebelum ibu memulai pembelajaran, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ibu memulai materi, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tema yang akan diajarkan pada hari ini, yaitu tentang jenis-jenis bencana alam dan cara penanggulangannya. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian dari bencana alam? Nah, silakan kamu. Nah, betul. Bencana alam merupakan suatu bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen tanpa campur tangan manusia. Sebelum itu, ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu yang pertama, melalui penjelasan mengenai pengertian bencana alam dari guru, siswa dapat mengetahui pengertian dari bencana alam dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar mengenai jenis-jenis bencana alam yang ditunjukkan oleh guru, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bencana alam dengan benar. Yang ketiga, melalui tanya jawab tentang cara penanggulangan bencana alam, siswa dapat menjelaskan cara penanggulangan bencana alam dengan benar. Yang keempat, melalui teks berita mengenai ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan ungkapan terima kasih secara lisan atau tulis dengan tepat. Yang kelima, dengan berdiskusi mengenai kegiatan kerjasama yang dilakukan di rumah untuk menolong korban bencana alam, siswa dapat menggali informasi serta menceritakan mengenai tujuan kerjasama yang dilakukan di rumah untuk menolong korban bencana alam dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati gambar mengenai karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah dan langkah-langkah pembuatannya, siswa dapat membuat karya kerajinan dengan memanfaatkan bahan dari tanah dengan tepat. Untuk anak-anak, jangan lupa rajinlah belajar dan gapailah cita-citamu setinggi langit. Hari ini ibu akan menjelaskan tentang tema 8, yaitu peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran 1. Ini ibu akan menjelaskan materi tentang bencana alam dan cara penanggulangannya. Nah, anak-anak diharapkan dapat mendengarkan materi yang dijelaskan oleh guru. Bencana alam di Indonesia disebabkan karena Indonesia terletak di antara pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini mengakibatkan Indonesia rawan mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Indonesia juga merupakan negara cincin api di dunia karena dikelilingi oleh deretan gunung api aktif dari barat hingga timur. Oleh sebab itu, berbagai fenomena seperti gempa bumi dan erupsi gunung api sering terjadi di Indonesia. Selain itu, ibu juga akan menjelaskan jenis-jenis dan cara penanggulangan bencana alam. Nah, yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi merupakan suatu goncangan atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi akibat pergerakan atau pergeseran lempeng atau kerak bumi. Gempa bumi sering terjadi di negara Indonesia dikarenakan wilayah Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik.
Gempa bumi tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun perkiraan yang dapat diperoleh adalah kisaran atau besaran gempa yang akan terjadi. Besaran gempa bumi dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama seismograf. Cara penanggulangan gempa bumi yaitu antara lain membuat tempat berlindung yang tahan terhadap gempa bumi. Yang kedua, mengetahui cara melakukan evakuasi mandiri. Yang ketiga, memahami status peringatan dini. Yang keempat, mengembangkan sistem pemantau agar selalu siap menghadapi bencana. Yang kelima, jangan menggunakan lift apabila guncangan sudah terasa. Lebih baik gunakan tangga darurat untuk evakuasi keluar bangunan. Yang kedua yaitu bencana alam tsunami. Tsunami berasal dari kata bahasa Jepang yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Secara harfiah, tsunami adalah ombak besar di pelabuhan. Secara umum, pengertian tsunami yaitu peristiwa perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dan secara tiba-tiba. Terjadinya bencana alam tsunami dapat dipicu oleh gempa bumi yang berpusat di dasar laut, letusan gunung berapi di bawah laut, dan hantaman meteor di bawah laut. Tsunami tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun saat ini sudah terdapat alat pendeteksi tsunami yang bernama buoy. Ibu juga akan menjelaskan tentang cara penanggulangan tsunami. Yang pertama adalah menanam pohon mangrove, yang kedua adalah membuat sistem peringatan dini agar dapat menginfokan kepada masyarakat bahwa terdapat masalah di laut yang dapat menimbulkan tsunami. Yang ketiga, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang tsunami. Yang keempat, membuat satgas penanganan bencana. Yang kelima, membangun konstruksi rumah yang tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan fondasi yang kuat. Yang ketiga, bencana alam banjir. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Salah satu faktor penyebab terjadinya banjir yaitu curah hujan yang tinggi pada musim penghujan. Yang kedua, membuang sampah ke sungai sehingga saluran air sungai yang tidak memadai sehingga air meluap ke permukaan dan hilangnya daerah resapan air ke tanah. Yang ketiga, penebangan pohon secara sembarangan. Di bawah ini cara penanggulangan bencana alam banjir. Yang pertama yaitu melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, hindari penebangan pohon-pohon di hutan dan di bantaran sungai secara liar. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Yang keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Yang keempat yaitu bencana alam tanah longsor. Tanah longsor adalah peristiwa geologi berupa gerakan massa tanah atau batuan dengan berbagai jenis dan tipe, seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan tanah yang besar. Tanah longsor umumnya terjadi di lereng-lereng bukit atau pegunungan dengan posisi daratan miring. Penyebab bencana alam tanah longsor yaitu curah hujan yang lebat dan diperparah dengan gundulnya hutan atau pepohonan akibat penebangan pohon secara sembarangan. Di bawah ini cara penanggulangan tanah longsor yaitu jangan melakukan penebangan pohon di dekat lereng karena pohon dapat menjadi penyangga tanah dan resapan air. Yang kedua, menghindari membangun rumah atau permukiman di bawah lereng atau tebing. Yang ketiga, membuat sengkedan atau terasering di lereng terjal apabila ingin mendirikan kawasan pertanian dan permukiman. Yang keempat, membuat saluran pembuangan air atau SPA yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah atau SPAT. Yang kelima yaitu bencana alam gunung meletus. Negara Indonesia terletak pada rangkaian pegunungan muda
sehingga hal ini menyebabkan Indonesia mempunyai banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Anak Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan lainnya. Gunung meletus dapat terjadi karena endapan magma dalam perut bumi yang terdorong oleh gas bertekanan tinggi sehingga menyebabkan letusan. Cara penanggulangan gunung meletus yaitu yang pertama, segera tutup semua jendela, pintu, dan sumber ventilasi seperti ventilasi cerobong asap atau tuku. Yang kedua, matikan AC dan sistem pemanas. Lalu pindah ke ruang interior tanpa jendela yang berada di atas permukaan tanah. Yang ketiga, ketika akan pergi keluar, harus mengenakan baju lengan panjang, masker sekali pakai, dan kacamata. Yang keempat, setelah terjadi letusan, hindarilah mengemudi pada daerah dengan hujan abu vulkanik yang sangat lebat. Yang kelima, membersihkan abu vulkanik dari atap rumah dengan hati-hati karena abu yang berat dapat menyebabkan bangunan runtuh. Di sini Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu tentang gambar jenis-jenis bencana alam. Ayo, siapa yang tahu gambar apakah ini semua? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan gambar jenis-jenis bencana alam ini? Nah, silakan kamu. Nah, ayo silakan yang barusan yang mau menjawab silakan maju ke depan kelas. Nah, betul. Bagi yang sudah menjawab tadi, akan Ibu berikan apresiasi yang berupa kue untuk peserta didik yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, tadi Ibu kan sudah menjelaskan tentang jenis-jenis bencana alam dan cara penanggulangannya. Di sini siapa yang masih belum mengerti tentang materi yang Ibu sudah jelaskan tadi? Nah, alhamdulillah kalian kalau sudah mengerti semua. Di sini Ibu akan membuat kelompok mengenai kerjasama di rumah untuk menolong korban bencana alam. Kalian boleh berdiskusi bersama teman kelompoknya tentang kerjasama yang pernah kalian lakukan bersama keluarga ketika membantu saudara kalian yang terkena bencana alam. Nah, nanti kalian hasil dari diskusi tersebut kalian dapat dipresentasikan secara masing-masing di depan kelompok kalian. Kalian boleh berdiskusi bersama teman kalian dan mencari informasi tambahan mengenai kerjasama dengan anggota keluarga kalian untuk menolong teman kalian yang sedang terkena bencana alam. Nah, kemudian setiap peserta didik diminta untuk bercerita di depan teman kelompok masing-masing mengenai pengalaman kerjasama mengenai pengalaman menolong korban bencana alam bersama keluarga masing-masing. Nah, di dalam menolong orang yang terkena bencana alam tidak hanya dapat dilakukan dengan cara apapun, termasuk memberikan hadiah agar orang yang terkena bencana alam dapat merasa senang. Contohnya yaitu adalah membuat karya dari bahan tanah liat. Nah, berkaitan dengan bencana alam, kerjasama di dalam rumah sangat diperlukan. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama-sama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Contoh bentuk kerjasama di rumah yaitu membantu korban bencana alam. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk membantu orang yang terkena bencana alam antara lain, yang pertama, mendirikan tenda untuk tempat pengungsian. Yang kedua,
memberi obat-obatan, sembako, dan uang. Yang ketiga, memberikan bantuan peralatan darurat seperti peralatan memasak, selimut, dan alat evakuasi korban. Apabila kita mendapat bantuan dari orang lain ketika kita mengalami kesulitan, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Selain itu, menolong orang lain dapat dilakukan dengan cara apapun, seperti memberikan hadiah yang berupa karya dari tanah liat bagi orang yang terkena bencana alam agar dapat merasa senang. Pada dasarnya, tanah liat adalah tanah yang terbentuk karena proses pelapukan kerak bumi dan disusun oleh batuan feldspathic. Tanah liat termasuk bahan alam dikarenakan bahannya langsung diperoleh dari alam. Di sini Ibu akan menyimpulkan materi yang Ibu jelaskan tadi. Materi kali ini yaitu bencana alam adalah suatu bencana yang terjadi akibat terganggunya keseimbangan komponen-komponen alam tanpa campur tangan manusia. Nah, bencana alam di sini ada 5, yaitu contohnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, dan gunung meletus. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.